Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali pagi hari ini saya Septulandari kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Dan memang khusus sekali hari ini kita langsung dari studio, kita akan berbincang mengenai strategi siap gerak. Wah, apa itu? Sinergitas peningkatan graduasi masyarakat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di Kabupaten Kendal. Nah, apa sih sebenarnya DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial ini? Dan kenapa juga ini harus ada percepatan graduasi atau kelulusan biar masyarakat ini keluar gitu ya dari data DTKS ini. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya pagi hari ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Bapak Muntoha SKM MKes ya. Selamat pagi Pak Muntoha. Selamat pagi. Apa kabar Pak Muntoha? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Toha Ya. sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Kita akan berbincang mengenai data terpadu kesejahteraan sosial. Ini strateginya siap gerak namanya. Ya, Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana sih sinergitas yang dibangun, kemudian strategi yang dilakukan untuk percepatan graduasi masyarakat dari DTKS ini, boleh dijelaskan dulu ke pemirsa gitu ya. Barangkali banyak pemirsa yang belum paham nih sebenarnya DTKS itu apa sih gitu. Apa gunanya juga gitu adanya DTKS ini? Ya, Oh enggak, silakan Pak. terima kasih atas waktunya. Jadi memang di dalam penanganan sosial atau penanganan kemiskinan di Indonesia dibutuhkan data yang up to date, data yang valid, dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 tentang DTKS. DTKS adalah data induk kesejahteraan sosial yang berisi tentang pemerlu kesejahteraan sosial. Siapa sih yang berhak mendapatkan bantuan, dan data itu diupdate terus sehingga pemerintah punya keinginan atau pemerintah harus dipastikan bantuan itu tepat sasaran, karena sesuai yang dikasih itu adalah betul-betul masyarakat atau warga negara yang berhak. Jadi DTKS itu sebagai sumber datanya. Begitu. Jadi DTKS ini adalah data-data yang di mana di situ kalau khususnya di Kabupaten Kendal adalah masyarakat yang memang seharusnya mendapatkan layanan kesejahteraan sosial gitu ya. Jadi ini masyarakat miskin gitu seperti itu atau yang ada di situ gitu. Ada berapa Pak jumlahnya di Kabupaten Kendal sendiri? Sampai saat ini ada sekitar 493.000 lebih ya. Yang masuk di data. 493.000 itu per orang gitu ya, 493.000 orang atau sistemnya keluarga sih kalau di DTKS itu? Itu hitungannya kalau 493.000 orang itu jiwa. Kalau orangnya sekitar 200 lebih itu keluarga, keluarga. Jadi itu selalu terupdate, setiap hari selalu berubah gitu. Karena dari data itu sumbernya kan dari desa, pemerintahan desa. Jadi ada yang graduasi, ada yang baru didaftarkan masuk gitu. Jadi data itu kami yakin bahwa data itu update setiap hari dan kita akan selalu monitor begitu. Jadi ada 493.000 untuk itu data terbarunya ya. Betul. Tetapi selalu akan ada update yang keluar masuk seperti itu ya. Itu. Nah, ini sekarang memang sedang diupayakan untuk biar turun gitu ya Pak ya. Betul. Nah, ini dari data yang ada 493.000 itu ditargetkannya kalau di tahun ini berapa Pak untuk turun? Ini kan sudah mau mendekati akhir tahun ya Pak ya. Nah ini karena memang kita di dalam menurunkan angka yang DTKS itu memang betul-betul yakin bahwa dia memang sudah tidak berhak untuk mendapatkan bantuan. Yang pertama, kenapa dia tidak atau graduasi atau keluar dari DTKS itu memang yang pertama dia itu sudah mampu. Mampu di dalam arti memenuhi kebutuhannya. Dalam arti dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan pun segala kebutuhan kehidupan di keluarga itu sudah terjamin. Nah, persoalan yang melihat siapa itu yang melihat bisa dari pemerintah desa karena yang terlalu dekat dengan masyarakatnya. Pemerintah desa melihat bahwa yang bersangkutan sudah layak untuk keluar dari atau graduasi dari DTKS. Atau mungkin dirinya sendiri. Mereka dengan rasa ikhlas menyadari dengan niat yang tulus bahwa saya sudah naik tingkat, naik strata ekonomi begitu ya. Lalu dengan rasa yang ikhlas datang ke balai desa melaporkan bahwa saya akan keluar dari
DTKS karena saya sudah mampu. Lah itu yang sebetulnya yang kita dorong untuk masyarakat itu jangan terlalu ternina-bobokkan oleh bantuan sosial. Bantuan itu juga punya tujuan, jangan sampai dibantu terus tanpa ada peningkatan, tanpa ada usaha. Seharusnya dibantu, lah bantuan itu untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Lalu setelah itu desa melakukan graduasi atau mengeluarkan itu dengan cara musdes. Ada musyawarah desa bahwa yang bersangkutan berdasarkan kondisi yang ada untuk layak dikeluarkan. Jadi musdes tidak berdasarkan like and dislike pemerintahan desa tidak, akan tetapi berdasarkan musdes baru dikeluarkan. Atau barangkali bisa laporan dari masyarakat. Misalnya tetangganya melihat bahwa dia itu sebetulnya sudah tidak layak untuk menerima bantuan. Ini sebenarnya udah mampu nih sebenarnya udah mampu ini. Nah ini makanya melaporkan ke dinas sosial, lalu dinas sosial menurunkan tim untuk melakukan verifikasi. Jadi ada berbagai cara ya sebenarnya untuk ini bahwa masuk di DTKS itu juga sebenarnya bisa usulan dari masyarakat atau pemerintah desa setempat gitu. Tapi kemudian ketika akan graduasi juga sama gitu ya, sebaliknya bisa dari usulan dan juga dari keinginan masyarakat itu ada sendiri. juga yang perlu kami tambahkan ini, Mbak. Jadi ada yang memang secara sistem berjalan. Jadi kalau di dalam satu keluarga itu sudah ada diterima sebagai ASN misalnya, itu sistem bekerja. Karena, secara otomatis? Ya, secara otomatis. Karena 6NG namanya, DTKS itu ada sistem yang menggunakan teknologi informasi namanya 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Nah, itu sudah bridging dengan Kemenpan RB, sudah bridging dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kalau di dalam satu anggota keluarga itu ada yang PPU, pekerja penerima upah, didaftarkan oleh perusahaannya ikut BPJS Ketenagakerjaan, itu secara otomatis program sistem berjalan, sehingga dia keluar gitu. Jadi kalau misalkan dalam satu keluarga itu ya, tidak hanya ASN kan berarti siapapun gitu ya ketika terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, otomatis satu keluarga itu sudah dianggapnya mampu gitu ya. Betul. Nah ini yang kemudian kadang-kala suka ada muncul muncul permasalahan gitu. Nah ini dianggapnya mampu, kemudian ini masih mohon maaf masih miskin gitu. Nah itu syaratnya seperti apa? Kadang-kadang kan ada yang ini yang menilai yang mana nih, dari pemerintah sendiri atau seperti apa gitu? Jadi berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial nomor 262 tahun 2022 itu ada 9 syarat yang bisa masuk di DTKS. Yang pertama yang dilihat adalah memang dia rumahnya, kondisi rumah, lantainya masih belum plester, masih lantai tanah, lalu pagarnya masih pagar kayu, masih barangkali masih ada yang pakai kardus, pakai rombia itu kan. Lalu juga dia belum punya jamban, lalu belum punya pekerjaan tetap. Lalu untuk daya listrik di rumah itu 450 watt. Ini syarat-syarat yang bisa syarat-syarat masuk. yang tadi 9 poin itu ya banyak ya. Dan itu harus terpenuhi semua, tidak hanya salah satu ya. Harus 9 poin itu terpenuhi semua, itu dikatakan sebagai miskin gitu ya Pak ya. Baik. Nah ini karena tadi disampaikan gitu di Kabupaten Kendal masih ada sekitar 493 ribuan gitu ya masyarakat yang masuk di DTKS ini, dan kemudian ada percepatan graduasi biar tentu saja biar menurun kan ya Pak ya jumlahnya. Nah ini strateginya dari Dinas Sosial sendiri seperti apa gitu ya untuk menurunkan ini atau meningkatkan graduasi masyarakat di DTKS. Kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai strategi siap gerak sinergitas peningkatan graduasi masyarakat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di Kabupaten Kendal. Masih bersama dengan Bapak Muntoha, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Nah ini Pak, gimana nih dari Dinas Sosial sendiri untuk meningkatkan graduasi masyarakat di DTKS ini sendiri? Strateginya apa nih? Sinergitas yang dilakukan seperti apa? Jadi kami punya strategi yang masuk di dalam DTKS itu memang betul-betul dia memerlukan bantuan. Yang graduasi atau keluar dari DTKS memang betul-betul dia sudah mandiri.
kita untuk bagaimana meningkatkan graduasi itu, bagaimana meningkatkan kemandirian masyarakat, ya, yang sudah kami lakukan itu, yang baru-baru saja ini kami lakukan adalah dengan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan, Ya. seperti apa itu pelatihan kewirausahaannya ini, dengan pelatihan apa saja Iya. gitu? Jadi dalam bulan kemarin kita telah melakukan pelatihan kepada ibu-ibu yang masuk dalam DTKS. Kita latih dengan pembuatan kue. Oh, oke. Ya, kita bersinergi dengan Disperinaker. Kita bersinergi dengan Disperinaker, jadi sasarannya adalah dari kami, dari masyarakat yang masuk di dalam DTKS. Ini dalam pelatihan ini yang kita sasar adalah ibu-ibu. Ya. Lalu untuk kegiatan dan sebagainya dilakukan oleh Disperinaker. Oke. Ya. Karena penanganan kemiskinan itu tidak bisa dibebankan kepada satu UPD saja, akan berat tetapi ya, harus Pak, ada ya? sinergitas gitu ya. Oke. Nah ini telah kami lakukan, dan kemarin kita ada 2 kali kegiatan dengan berupa pelatihan pembuatan 12 jenis kue. 12 jenis kue. Selanjutnya nanti akan kita dampingi untuk proses pemasaran, lalu akan kita dampingi untuk proses perizinan. Karena kue yang dibuat supaya bisa masuk di lapisan masyarakat, di toko-toko itu kan harus prosedur perizinan harus dilalui juga. Itu kita akan dampingi. Lalu kita kemarin juga membantu mereka dengan alat untuk membuat kue. Jadi tidak hanya diberi skill saja, tapi diberi alat, juga fasilitas ada. juga, ya, fasilitas kita berikan. Harapannya setelah pelatihan ini mereka bisa langsung action. Nah, setelah action, lah, karena ini ibu-ibu waktunya cukup luang, lalu kue itu dipasarkan, mungkin pemasarannya bagus, lah harapan kami perekonomian keluarga meningkat, harapan kami lagi kalau sudah meningkat, ayo ibu-ibu keluar dari DTKS. Nah itu yang internal. Yang eksternal, kami dan Pak Bupati akan membuat surat keputusan untuk bagaimana mempercepat graduasi. Lalu kita akan tindak lanjuti dengan surat edaran. Itu sudah ya? Ini dalam proses. dalam proses. Surat edaran dari Bapak Sekda kepada pemerintah desa untuk menggiatkan graduasi dengan melakukan verifikasi dan validasi data yang memang betul-betul sudah tidak layak, ayo dilakukan graduasi. Jadi sistemnya jangan nunggu-nunggu, langsung action saja, sehingga harapan ini terus bergerak, graduasi terus bergerak gitu ya. Nah nanti kan ini masih banyak nih warga masyarakat yang juga sebetulnya dia layak untuk masuk, tapi karena ini di sini masih ada orang, kadang-kadang ini kan antriannya juga membutuhkan kan. Apakah itu ada batasannya? Ada juga, ada di kementerian itu kan tidak langsung masuk kan, juga ada kuota ya, ada antrian lah ya, ada antrian gitu. Ada yang penting kita daftarkan dulu, karena prosesnya kan data itu proses yang pertama dari validasi, verifikasi itu pemerintahan desa masuk di dalam sistem 6MG tadi. Lalu kami melakukan pengumpulan data usulan dari pemerintah desa, di SK-kan Bupati, lalu kami teruskan ke Kementerian Sosial, karena itu pengelola datanya di Kementerian Sosial, jadi nasional sih Pak. Lalu dari Kementerian Sosial menerbitkan surat keputusan menteri, baru masyarakat tersebut yang diusulkan itu layak masuk ke dalam data DTKS. Belum tentu setelah masuk data DTKS langsung dapat bantuan, belum tentu. Karena bantuan itu kan ada syarat-syarat tertentu, lalu mungkin tergantung anggaran yang ada, begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang masyarakat bilang, saya sudah masuk DTKS kok belum dapat bantuan, karena itu kita juga karena yang minta banyak gitu. Kalau di Kendal sendiri berapa misalnya dari Kementerian Sosial sudah memberikan kuota sekian gitu untuk Kabupaten Kendal gitu. Ada angkanya itu ya Pak? Itu fluktuatif ya. Tergantung kondisi di pusat juga ya. Yang penting kita lakukan masukkan data, nanti ini sudah di-approve oleh pemerintah pusat, berarti dia sudah masuk ya, diverifikasi gitu ya. Nah kalau dari Pemkab sendiri ada target nggak sih Pak, maksudnya ketika masyarakat itu sudah masuk ke DTKS, ini kira-kira cukup waktu berapa bulan atau berapa periode gitu untuk dia keluar, harus setelah itu dia harus keluar gitu, jadi ada sesuatu ya mendorong untuk biar itu sesuai gitu, ada nggak Pak? Ya kadang-kadang masyarakat itu terlalu terlena bubuk, kan lama di situ ya. Seneng soalnya contoh program PKH itu, program Keluarga Harapan itu sejak tahun 2012 itu sampai sekarang
masyarakat itu masih terus berada di situ. Merasa Dari tidak 2000 mampu 12. Oke, sudah lebih dari 10 tahun jadi, ya. jadi masih asik di situ gitu, nggak mau keluar gitu ya. Harapan kami ya kalau sudah 1 tahun 2 tahun dia merasa sudah mampu, ya sudah pihak desa mengeluarkan, lalu atau mereka keluar secara mandiri, atau ya anaknya sudah lulus sekolah lalu bekerja, kebetulan di Kendal ada perindustrian yang cukup, Kendal industri, kawasan industri Kendal itu. Harapannya setelah bekerja di situ, anaknya begitu, lalu masuk di dalam, berarti anaknya sudah menerima upah, gitu kan, lalu keluar dari DTKS karena itu secara otomatis sistem bekerja begitu ya. Harapannya begitu. Harapannya Tetapi begitu. Seringkali memang kemudian ada konflik-konflik apa gitu ya di akar rumput gitu ya ketika mau ngurusin data-data seperti ini gitu ya Pak ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Pak. Mungkin ada tantangan-tantangan yang memang dihadapi gitu terkait dengan DTKS ini. Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus. Kita akan lanjutkan lagi ini obrolan kita terkait dengan sinergitas peningkatan graduasi masyarakat gitu ya yang terdaftar dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kendal. Nah, tadi strateginya sudah dijelaskan gitu. Beberapa saja ya, mungkin ada banyak ya Pak ya strategi yang dilakukan untuk percepatan graduasi ini. Salah satunya dengan pelatihan kewirausahaan secara dari internal juga Bupati juga akan mengeluarkan surat keputusan gitu ya untuk percepatan ini. Nah, tetapi dalam perjalanannya ini tentu saja kan tidak semulus yang ditulis gitu ya Pak ya, atau yang memang menjadi cita-citanya gitu. Nah, ini gimana nih Pak tantangan-tantangannya selama ini ya untuk percepatan graduasi ini? Terima kasih. Jadi seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa penanganan kemiskinan itu tidak bisa tuntas hanya dilaksanakan oleh satu OPD saja. Ya. Jadi berbagai OPD yang berkaitan, misalnya di sini ada Baperlitbang, ada Dinas Perindustrian UMKM, Disperinaker, dan masih banyak lagi OPD-OPD yang punya tupoksi untuk penanganan kemiskinan ini. Nah, perlu kita sinergikan, perlu kita selalu berkomunikasi, tentunya dengan dengan program-program yang bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang ada dalam DTKS. Ya, ini perlu kita gelurakan untuk bagaimana bahwa kemiskinan ini adalah tanggung jawab bersama. Ayo kita dorong bersama, ayo kita tangani bersama. Insya Allah kalau sudah sinerginya kuat itu akan perhasilannya akan maksimal. Betul. Ya, tantangan yang kedua adalah masyarakat di zona nyaman. Iya, tiap bulan menerima bantuan, gitu. Jadi gitu ya. sudah dijaga gitu ya. Jadi mereka untuk berusaha, saya diem aja dapat uang kok. Lah ini pola pikir yang seperti ini yang perlu kita ubah gitu ya. Perlu kita ubah. Bagaimana sih orang menerima bantuan itu? Apalagi ya bahasa-bahasa agama. Kita rekrut, mungkin kita minta di dalam forum-forum agama disampaikan bahwa hidup dengan bantuan itu sebetulnya tidak nyaman. Padahal kita diberikan rezeki Allah itu badan lengkap sehat. Kenapa tidak berusaha? Jadilah orang yang selalu memberi, jangan selalu menerima. Nah, ini yang perlu kita ubah mindset seperti itu. Jadi ini yang sering kita sosialisasikan. Kita setiap ada event di dinas sosial khususnya itu juga kita datang ke titik-titik pada saat pertemuan ke keluarga penerima bantuan itu, ayo siapa yang mau graduasi, ini ada hadiah loh. Gitu. Dikasih hadiah ya untuk kelulusan ya kayak mau di wisuda gitu. Bahkan ini kita di dalam kegiatan ini dalam mungkin besok ini kita sudah meminta ke Kementerian Sosial bagi masyarakat yang graduasi itu akan menerima bantuan yang namanya atensi. Itu program kementerian, insya Allah akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Jadi kita telah berkomunikasi memohon kepada Kementerian Sosial untuk kami punya masyarakat yang siap graduasi sekian orang. Nah, lalu kementerian turun, lalu ada yang program namanya program atensi. Program atensi adalah program yang dilakukan asesmen dulu, dia tuh butuh apa. Misalnya butuh berdagang bakso, lalu pemerintah memfasilitasi dari mulai alatnya itu difasilitasi. Lalu ada yang ingin berdagang angkringan,
Ya, oleh pemerintah, Kementerian Sosial difasilitasi berupa angkringan lengkap. Nah, harapannya ini akan menarik. Oh, saya mau graduasi ya. Nanti saya akan sampaikan ya kalau dapat bantuan kan bisa meningkatkan derajat, harapannya begitu. Betul, Nah, ini usaha-usaha kami, ikhtiar-ikhtiar kami. Tapi itu tadi dalam rangka untuk mengubah mindset perlu kerja keras. Iya. Perlu kerja keras. Perlu Itu kerja berarti keras. memang yang menjadi evaluasi dari strategi-strategi yang dilakukan itu ya mungkin. Iya, Dari sejauh ini capaiannya seperti apa Pak dengan strategi yang sudah dilakukan ini? Ya alhamdulillah kemarin yang dilatih, yang kemarin kita latih di 2 titik itu, mereka siap untuk melakukan graduasi. Berarti kalau kita melangkah, itu mereka ternyata diketuk dengan pelatihan, mereka berjanji. Mereka itu apa ya? Kayak berikrar gitu ya. Kalau ini pelatihan sukses, insya Allah saya akan keluar dari DTKS gitu. Sudah tidak menjadi warga miskin lagi warga gitu miskin, ya. betul, gitu betul. Ya. Nah, berarti memang perlu didorong atau mungkin diperbanyak lagi ya pelatihan-pelatihan seperti itu. Tapi yang utama memang mindset itu tadi ya. Betul, mindset itu harus yang perlu kerja keras gitu ya. Kerja keras ya. Oke. Baik, nah terakhir nih Pak Muntoha ini terkait dengan percepatan graduasi ini, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat untuk himbauan dan juga harapannya? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami menghimbau bagi masyarakat yang masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan sudah mampu, sudah bisa mandiri, ayo berbondong-bondong untuk menuju ke kantor pemerintah desa, menyatakan diri bahwa saya bisa hidup tanpa bantuan pemerintah. Saya sudah bisa mandiri dan saya akan graduasi. Himbauannya begitu. Yang kedua, kami mohon kepada seluruh jajaran pemerintah desa, pemerintah kelurahan, karena itu sebagai data awal masuk DTKS lewat verifikasi dan validasi data, lakukan validasi dan verifikasi data sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kalau memang masyarakat atau warga, masyarakat panjenengan itu sudah layak untuk dikeluarkan dari DTKS, lakukan itu. Lakukan tahap-tahap sesuai aturan yang berlaku. Lalu lakukan musyawarah desa, lakukan untuk menggraduasi warga itu. Karena masih banyak masyarakat yang sebetulnya membutuhkan, akan tetapi belum punya kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Muntoha. Jadi berkaitan dengan data terpadu gitu ya, kesejahteraan sosial ini memang menjadi upaya yang terus digerakkan untuk agar percepatan graduasi ini bisa dilakukan. Dan tentu saja untuk masyarakat, jika sudah keluar dari DTKS ini kan berarti sebenarnya adalah momentum awal gitu ya untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah difasilitasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal dimanfaatkan gitu dengan betul-betul kemudian bisa keluar dari data terpadu kesejahteraan sosial. Terima kasih sekali lagi Pak Muntoha atas informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight untuk masyarakat dan tentu saja memberikan wawasan untuk masyarakat Kendal dan khususnya untuk masyarakat secara luas. Saya Septulan Dari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita akan undur diri beserta kerabat kerja. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.